Sahabat, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita melanjutkan dari bacaan minggu yang lalu yang berbicara soal banyak perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan kerajaan surga itu. Bagian yang pertama tadi perumpamaannya adalah biji sesawi yang sangat kecil dan kemudian tumbuh menjadi sangat besar, bahkan disebut sebagai pohon yang sangat besar, yang kemudian burung, binatang yang lain bisa hidup dari pohon itu, berasal dari biji yang sangat kecil. Silahkan, tadi saya begini-begini, di tangan saya, di jari saya itu ada gambar item. Itu besarnya biji sesawi yang kadang-kadang mungkin kita nggak sadar ini nempel di sini, kecilnya segini. Tetapi yang kecil ini ketika ditanam dia akan tumbuh menjadi sangat besar, seperti sangat besar. Kita bisa lihat ilustrasinya kan? Jadi itu menggambarkan bagaimana benih biji sawi yang kecil tumbuh menjadi besar, eksis dan menjadi berkat. Yang kedua adalah Yesus memberikan gambaran mengenai ragi. Jadi adonan roti yang dibuat itu diberi ragi, dan ragi itu akan mengubah gula menjadi zat yang lain, dan kemudian itu mengembangkan adonan itu sehingga ketika dimasak itu menjadi roti yang sangat enak dan bagus. Gitu. Jadi ragi yang kecil dia itu kemudian mengubah adonan tepung itu dan menjadi mengembang dan bagus. Dia punya daya influence, dia punya daya pengaruh atas lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang digambarkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika orang menemukan harta karun. Coba bayangkan ketika orang itu, kira-kira saya bayangkan dia sedang main ke ladang orang atau dia sedang berjalan-jalan, kemudian di situ dia menemukan ada satu kotak yang berisi emas, koin zaman lama, dan itu emas murni. Dan kalau dia bawa sekarang, dia akan mengalami bahaya dan seterusnya. Maka saya yakin orang itu akan pulang dan menghitung semua yang dia punya. Bahkan dia bersedia menjual apapun, yang penting lahan itu bisa dia beli. Jadi bagaimana dia mengerti ada sesuatu yang sangat berharga dan dia relakan seluruh yang dia punya itu untuk mengejar yang berharga itu. Ada kebahagiaan dan kemudian ada energi, semangat untuk mendapatkan harta yang sangat berharga itu. Dan yang terakhir, perumpamaan yang terakhir yang diumpamakan Yesus dalam teks kita adalah diumpamakan seperti orang yang menebarkan pukat, menebarkan jala di danau. Kemudian ada waktunya itu dikumpulkan lagi dan mendapatkan ikan-ikan yang banyak. Dan ternyata ikan itu disortir, apa yang sudah ditangkap itu disortir. Mana yang baik, mana yang tidak, itu dipisahkan. Dan itu disebut sebagai dalam teks kita dikatakan akhir zaman itu akan menjadi tempat sortir kehidupan kita. Manakah yang dimasukkan ke dalam kehendak Allah dalam sukacita atau tidak dimasukkan dalam kehendak Allah dalam sukacita kehidupan kekal itu. Maka ada akhir yang kemudian menggambarkan pengadilan terakhir itu. Ada segala sesuatu yang dikerjakan akan dipertanggungjawabkan di ujung dari perjalanan hidup itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mengusulkan beberapa hal, mari kita belajar dari beberapa perumpamaan ini. Yang pertama tadi, di saat bicara soal kerajaan surga itu seperti benih yang kecil dan tumbuh menjadi besar, maka kita harus belajar bahwa hidup harus setia di dalam perkara-perkara kecil, energi, semangat, kesetiaan di dalam perkara-perkara kecil, maka di situ akan menghasilkan kehidupan yang menjadi berkat.
Contoh, di dalam teks Alkitab kita tahu, ada yang namanya Yusuf yang ketika dia dijual oleh saudaranya, dia bersedia setia dalam perkara kecil ketika dia ada di rumah Potifar. Dia bersedia dalam perkara yang kecil ketika jadi orang dalam penjara. Dia setia atas hidupnya dan dia menjadi berkat bagi seluruh kaum keluarganya dan bangsanya ketika saatnya dan waktu Tuhan menentukan itu. Dia bersedia menjalani detik by detik perjalanan bahkan penderitaannya dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dia setia dari hari ke hari atas pergumulannya dan ujungnya dia jadi berkat. Contoh yang lain lagi dalam cerita Alkitab. Ada seorang yang sudah sukses. Dia adalah juru minum raja yang tinggal di istana yang begitu megah. Sudah kurang apa lagi kalau orang itu tinggal di istana bersama dengan raja. Kemudian dia mendengar sanak saudaranya menyampaikan kabar kepadanya bahwa bait Allah itu dihancurkan dan terbakar. Dia nangis, dia berpuasa, dia berdoa. Bahkan dikatakan dia berpuasa dan berdoa selama 5 bulan lamanya. Dia sungguh-sungguh dari hatinya yang tidak bisa terima akan kondisi itu. Dia merasakan keprihatinan secara personal dan kemudian dia hidupi kegelisahan hatinya itu. Mulailah dia berdoa kepada Tuhan, minta permohonan Tuhan, minta berkat Tuhan. Dan mulai dia melangkah mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan hatinya itu. Kemudian dia bertemu dengan raja, diberkati Tuhan melalui raja itu dan membangun bait Allah. Dia adalah seorang yang bernama Nehemia. Itu contoh ketika kita bersedia setia dalam kegelisahan kita, menghidupi panggilan dari kegelisahan hati itu, maka kita menjadi berkat dari apa yang kita kerjakan, yang dimulai dari kegelisahan hati itu. Ada banyak pelayanan besar di dunia ini, yang dimulai dari kegelisahan hati. Itu contoh bagaimana kerajaan surga berlaku. Dimulai dari perkara kecil, setia dalam kegelisahan hati, dan mewujudkan itu menjadi sebuah pelayanan yang konsisten. Maka di situ menjadi besar seperti pohon yang menjadi berkat. Contoh yang lain. Ada seorang anak perempuan sedang kuliah dalam keluarga yang sangat-sangat membanggakan buat dirinya. Karena orang tuanya sempurna dalam bayangannya. Papa mamanya luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan. Dikejutkan dalam satu peristiwa, ternyata ayahnya berselingkuh. Bahkan sampai punya anak dari peristiwa perselingkuhannya itu. Anak ini terpuruk, hancur, dan sangat kecewa dengan ayahnya. Sangat kecewa dengan keluarganya. Dan hampir saja dia menenggelamkan dirinya dengan teman-teman mudanya untuk banyak hal yang melupakan atau ya bahasanya dugem, meninggalkan kejenuhannya dan mencari kesenangan sesaat. Tetapi dia memilih untuk bertahan dan menghadapi rasa pahit itu. Hari bertambah waktu, dia belajar untuk mengampuni yang luar biasa. Dia menerima kenyataan itu. Bahkan dia membiayai adik yang sebelumnya dia mengalami kekecewaan. Dia ada tumbuh rasa pengampunan. Kemudian dia bahkan menjadi berkat untuk adiknya
dari peristiwa perselingkuhan papanya ini. Dia setia di dalam upaya untuk mengaku hatinya yang terluka. Dia setia di dalam cara Allah mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Dia setia untuk menanti waktunya Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dia setia untuk menunggu Allah yang memulihkan hatinya. Dan dia dipulihkan, dia berdamai, dia mengampuni, dan dia menjadi berkat. Itulah nilai kerajaan surga. Di saat kita setia dalam perkara kecil, menanti pekerjaan Allah yang menumbuhkan banyak hal, maka disitulah kita menemukan menjadi berkat buat yang lain. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu tadi bicara soal biji sesawi yang kecil dan tumbuh jadi besar. Kita bicara soal biji sesawi, berarti biji sesawi yang ditanam itu akan tumbuh jadi pohon sesawi gitu ya. Jadi gini, yang saya usulkan, ini cerita dulu. Istri saya itu bangga banget. Dia tanam dan dia bilang, ini paprika. Gitu. Jadi mulai tumbuh, kita nggak pernah tahu pohon paprika itu kayak apa, tanaman paprika itu kayak apa. Mulai tumbuh, mulai ada batangnya, ada daunnya, dia bilang ini paprika. Wah, mulai gede gitu, mulai ada muncul bunganya. Wah, ini bunga paprika gitu. Wah, iya ya, ini bunga paprika gitu. Saya kira gitu ya, disiram aja lah biasa gitu. Kadang-kadang ya sempat layu ya karena kita kurang perhatikan, terus dipelihara gitu. Sampai kemudian bunga itu muncul buahnya. Dan kemudian kita baru sadar ternyata buahnya itu bukan paprika, itu terong kuning. Paprika kok jadi terong kuning? Pertanyaannya adalah, mana yang salah? Kita yang mengira itu paprika, atau benihnya yang salah? Benih yang ditanam akan menghasilkan buahnya, persis seperti benih yang ditanam itu. Berarti istri saya tidak pernah menanam benih paprika. Yang dia tanam adalah benih terong kuning. Tetapi dia bayangkan itu adalah paprika. Ada seorang pengkhotbah yang mengajak kita, saya waktu itu, untuk menyadari begini. Kalau gitu sekarang kita balik. Kalau saya mau punya buah paprika, maka saya harus tarik mundur nanemnya bibit biji paprika. Kalau saya pingin jeruk, maka saya tarik mundur ke sini, saya akan tanam biji jeruk. Kalau saya mau damai sejahtera, maka benih yang saya tanam adalah, dan pengkhotbah itu mengatakan benih yang paling utama adalah ucapan kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu seperti benih yang ditanam. Jadi kalau kita mau damai sejahtera, maka ucapan yang pertama dikeluarkan sebagai benih yang ditanam dalam hidup adalah sesuatu yang damai sejahtera. Jangan pernah bayangkan kita mau damai sejahtera, tetapi yang keluar adalah kutukan. Yang keluar adalah keluhan. Yang keluar dalam mulut kita, dari mulut kita, ucapan kita, adalah sesuatu yang jauh dari damai sejahtera itu. Maka kalau kita mau damai sejahtera, maka yang keluar dari sini adalah rasa syukur, berterima kasih, ungkapan yang positif, semangat, kata-kata yang memotivasi, dan seterusnya. Jadi kita belajar, buah yang dihasilkan itu pasti dimulai dari benih yang ditanam. Dan berhati-hatilah, setiap ucapan kita itu benih yang kita tanam,
yang nanti akan tumbuh dan kita akan lihat buahnya. Dan itu untuk kita. Harus menaruh ucapan sebagai benih yang baik. Berkaitan dengan soal ragi. Kita belajar tentang kerajaan Allah itu berarti mengubah sesuatu. Sesuatu yang kecil, yang tidak nampak, dia bersama dengan yang lain dan dia mengubah. Dan kalau dicocokkan dengan ilmu tentang kepemimpinan, dikatakan bahwa pemimpin itu bukan soal posisi. Pemimpin itu adalah influence. Pemimpin itu adalah pengaruh yang mengubah orang lain. Jadi nggak masalah kita ada di mana posisinya, nggak harus jadi bos, nggak harus jadi CEO, nggak harus jadi direktur. Dimanapun posisi kita tetap bisa jadi pemimpin. Kita disebut sebagai pengaruh bagi yang lain. Nah, ada yang menolong kita untuk menghayati itu. Dikatakan begini, kalau kita ini ada di bawah nih, sebagai anak buah, jadi anak buah yang beres, jadi anak buah yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya, maka kita akan bisa mempengaruhi bos kita. Jadi kalau bos punya persoalan tertentu pasti akan nanya ke kita, karena kita beres bisa diandalkan. Jadi kita bukan bos, tapi kita mempengaruhi bos kita. Itu yang disebut dengan pemimpin. Itu pengaruhnya di situ, dia mengubah lingkungan sekitarnya. Kita bisa mengubah teman kita, sekitar kita dengan inspirasi. Jadi orang yang baik, jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang memenangkan hati orang, bukan memenangkan perdebatan, bukan memenangkan logika, tapi memenangkan hati teman kita. Maka kita akan bisa menarik dia atau mengarahkan dia dengan lebih mudah. Kita akan bisa mengubah dia dengan inspirasi. Jadi orang yang mengasihi, jadi orang yang bisa mengerti orang, maka akan membuat kita lebih mudah menjadi ragi yang akan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau kita jadi bos, kalau kita jadi atasan, kalau kita jadi orang tua, caranya mengubah lingkungan, mengubah situasi adalah memulai dari diri sendiri, mengubah perilaku hidup, di situ akan muncul teladan. Jadi itu bagian yang penting yang harus kita sadari. Nah, di bagian akhir dari renungan yang saya usulkan ini, kita bicara tadi soal tanah yang di situ ada emasnya. Atau ada satu kota isinya koin emas gitu. Saya yakin kita mau kejar berapapun harga tanah itu. Di lingkungan itu harga 1 meter 1 juta. Dan orang itu nggak mau jual karena dia nggak butuh. Tapi dia seenaknya saja dia ngomong. Kalau mau beli 6 juta deh. Kira-kira. Kalau kita tahu di dalamnya ada emas, kita kejar enggak? Walaupun harganya 6 kali lipat, atau 7 kali lipat, atau 10 kali lipat dari harga di lingkungannya. Kalau kita enggak ngerti di situ di dalamnya ada emas, kita tidak akan mengejarnya. Tapi kalau di situ kita tahu ada harta yang mulia, kita akan merelakan seluruh hidup kita untuk kejar itu. Kerajaan Allah, kekekalan hidup, itu sesuatu yang berharga. Maka kita bersedia merelakan apapun untuk mendapatkan itu. Ada sikap prioritas di dalam hidup. Kita akan rela untuk tetap sederhana, tetapi kita tetap berada di dalam kasih Kristus. Kita akan rela untuk menderita, tapi kita tetap ada dalam buku kehidupan yang dicatat dalam kasih Kristus. Kita rela untuk memperjuangkan kejujuran anak-anak kita dan diri kita sendiri. Karena di situ kita mengenal damai sejahtera kerajaan surga di sini maupun nanti. Kita rela untuk melakukan itu semua. Kenapa? Karena di bagian akhir dari teks kita, semua yang kita kerjakan ada dalam pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Semoga kita jadi pribadi yang sampai pada ujungnya nanti, harta yang paling berharga itu kita miliki dan sungguh-sungguh menjadi milik kita di dalam damai kasih Kristus. Amin.
Tuhan memberkati.